Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi washabihi wa dzurriyyati wa li baiti syai'il alamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekh Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Sinuddin Sadul Islam Abihan Muhammad bin Muhammad Ghazali Tusi Sawaru khawana waradari khawana fa'ana wa muslimin bilumi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil husun masyayikhim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi fid dharain amin ya mutibas sa'ilin. Faqala innan nawra idza dakhala al-qalba in fasaha wa syaraha faqila ya Rasulullah hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha faqala at-tajafiyu an daril gururi wal inabati ila daril khuludi wal isti'tatu lil mauti qabla nuzulil mauti fa idza khupira bi qalbil abdi awwala kulli syai'in inni ajiduni munaggoman bi burubi minan ni'ami alayya kal hayati wal qudrati wal aqli wan nutqi wasailil ma'ani syarifati wal dzati ma'ama yang syarifu anni ma'ama yang syarifu anni min burubil mabarri wal afati wa inna lihadhihin ni'ami mungiman ya talibni bisyukri wa khidmati fa in ghafaltu an dzalika fayuzilu anni ni'matahu wa yudhikuni ba'sahu wa nakmatahu wa qad ba'atha ilayya rasulan ayyatahu bil mu'jizati al khariqati lil ibadatil kharijati an maqturil bashari wa akhbarani bi anna Rabban jalla dzikruhu qatiran aliman hayyan muridan mutakalliman ya'muru wa yanha qatiran ala ay yu'aqiba in asaituhu wa yusibu in abla'tuhu aliman bi asrari wa ma yakhtalitu fi afkari wa qad wa'ada wa au'ada wa amara bil iltizam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin.
fa idza khupira mongko tatkalane den krentek bikol bil abdi kelawan atine kaula awal kulli syai'in ing dalam kawitane saben-saben suwi-wiji apa inni sak temene ingsun iku ajituni nemu ingsun iku ajituni nemu ingsun munaggoman ingkang den paringi nikmat pituru biminan ni'ami kelawan pira-pira warna minan ni'ami saking pira-pira kenikmatan alaiya ing atase ingsun kal hayati kaya dene kahuripan wal qudrati lan kepastian wal akli lan akal wan nutqi lan ucap wasailul ma'ani syarifati wa dzati lan sekarene pira-pira makna asyarifati kang mulya wa dzati lan pira zat ma'ama yang syarifu ing dalam sertane perkara kang yang syarifu kang ngowahi apa ma anis saking ingsun minduru bil mabori saking pira-pira warnane bahaya wal afati lan pira-pira pot wa inna li hadhihi ni'ami lan sak temene iku ikilah pira-pira nikmat mun giman iku apa zat kang maringi ya polibni kang wis maringi kang wis numprih apa zat munaiman munaaman ajiduni munaaman inni ajiduni munaaman sak temene ingsun iku nemu ingsun munaaman ingkang den paringi biburu biminan ni'ami saking pira-pira nikmat alaya ing atase ingsun kahayati kaya dene kahuripan wal qudrati lan kepastian wal akli lan akal wan nepakilan ngucap wasail ma'ani lan sekarine pira-pira makna asyarifati kang mulya wa dzati lan zat wa ma yang syarifu inam sertane perkara yang syarifu kang ngowahi apa ma andi saking ingsun min durubil mabori saking pira-pira warnane bahaya wal afati lan pira-pira pot wa inna li hadin ni'ami lan sak temene iku ikilah pira-pira nikmat iku mun iman apa zat kang maringi ya polibni muga-muga kang maringi sinten zat kang maringi li ing ingsun bisyukri kelawan syukure zat wa khidmati lan khidmai zat fa in ghafaltu mongko lamun lali sapa ingsun adzalika saking syukur fayuzilu mongko bakal ilang apa zat anis saking ingsun nikmat tahu ing nikmate zat wayuzikuni lan wayuzikuni lan ngijengake baksahu ing siksane zat wanak mataulan rampasane zat balasannya zat waqad ba'atsa lan teman-teman wis ngutus sinten zat ilaya maring ingsun rasulan ing rasul ayatahu nguwatake apa zat ing rasul bi mukjizati kelawan pira-pira mukjizat al khariqati kang nulayani il adatil al kharijati maring pira-pira adat kebiasaan al kharijati kang metu an makturin saking kan den kuwasani an makduril basyari saking den kuwasani menungso wa akhbaroni lan ngabarake sapa rasul sinten rasul ni ing ingsun bi annali kelawan sak temene iku maring iku tetep keduwe ingsun robban apa pangeran jalla dzikru kang wis agung apa penyebutane rob qadiron kang kuwasa iku qadiron kang
utawa kang qadiron kang kuwasa. Aliman tur zat ngudaneni, hayyan kan tur zat nguripake, muritan kan tur zat ngarepake, mutakaliman tur zat gunemake, yakmuru bakal merintah seten rob, wa yanhalan bakal nglarang sapa rob, qadiron hale kuwasa, ala ayyu akiba ing ngatasé yen natrapi seten rob in asaitu lamun nyiksa, lamun maksiati sapa ingsun hu ing rob, wa yusibu lan bakal ngganjar seten rob in apok tuhu lamun taat sapa ingsun hu ing rob, aliman hale ngudanani bi asrori kelawan samarane ingsun, wa mayak talidu lan perkara kang bakal ngrentek apa ma fi afkari ing dalam pira-pira kefikiran ingsun, aqada wa ada lamun temen janjeni sinten rob, wa au adalan ngancam sinten rob, wa amara lan perintah sapa rob bil iltizami kelawan yang kupi kawani nasyar'i pira-pira bi iltizami kawani nasyar'i kelawan yang kupi pira-pira faedah syara' fa yaqa fi qalbi annahu mumkinun. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah di atas diterangkan tatkala cahaya itu bisa masuk pada hati, bisa menyebabkan luasnya, kejembarannya hati. Jikalau cahaya nur itu bisa masuk, maka dikatakan kepada Rasulullah, hei Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tiba-tiba adanya kejembaran dalam hati itu gimana? Apakah ada tandanya yang bisa diketahui? Faqala, maka telah jawab Syekh Syar'i, at-tajafiyu adalah jauh dari zona kebohongan dan kembali kepada zona keabadian, dan bergegas menghadapi kematian sebelum turunnya kematian. Maksudnya gimana? Maksudnya kita ini harus selalu berjalan di jalannya Allah, selalu berjalan menjalani perintahnya Allah, selalu meninggalkan perkara yang membohongi atas kehidupan kita selama ini. Apa yang perkara membohongi? Perkara yang tidak pasti, perkara yang tidak abadi, perkara yang kesenangannya hanya sebatas kilatan kereta saja. Jadi cahaya itu akan masuk. Tandanya gimana? Tandanya adalah kalau seorang itu bisa meninggalkan kebohongan, bisa meninggalkan desa kebohongan, yang dimana desa itu telah diisi oleh penduduk yang suka dunia, penduduk yang jarang melakukan ibadah kepada Allah, jarang kembali menuju kepada Allah, jarang menyeru atau mengingatkan keluarganya, tetangganya untuk kembali kepada Allah. Ini adalah desa kebohongan. Kalau sudah dapat cahaya, berarti dia akan menghindari desa kebohongan itu.
yang dimana diisi oleh penduduk-penduduk yang masih mendengar cerita kebohongan, cerita tentang tetangga gini, cerita tentang dunia gini, cerita tentang jabatan gini, cerita tentang capaian yang belum dicapai, dan lain-lain. Apa yang harus kamu lakukan dan apa yang sudah kamu dapatkan. Jikalau kamu sudah apa yang kamu dapatkan, kembalilah tidak satu kali saja, kamu kembalilah ke jalan keabadian. Dengan apa? Dengan kembali menuju jalan keabadian. Nah ini loh, yang kedua ini adalah kembali. Tatkala sudah menjauh dari desa kebohongan, lalu kita kembali ke desa keabadian. Mana desa keabadian? Merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya kebaikan. Kalau sudah merasakan nikmatnya kebaikan, dia akan merasa tenang, dia akan merasa nyaman, dia akan selalu mendapatkan keberkahan, ketenangan, kenyamanan, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mendapatkan keberkahan pula. Wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti, dan bergegas untuk menghadap kematian. Kalau dia masih di dalam desa kebohongan, berarti dia masih berada dalam ketakutan untuk menghadapi kematian. Jikalau orang sudah menempati tempat desanya keabadian, dia tidak akan mengalami atau menghadapi kematian. Justru dia akan bersiap-siap, berpacking atau menyiapkan atau apa yang kurang dan apa yang belum kita lakukan dalam melakukan kebaikan, itu kita siapkan untuk menghadapi kematian, untuk menyambut kereta yang akan datang. Qabla nuzuli mauti, tadi bergegas-gegas menghadap kematian sebelum turunnya kematian. Nah, ini adalah penjelasan yang sangat dalam. Sebagaimana apa yang sangat dalam itu dari mana sih? Sangat dalamnya itu ketika kamu ini satu waktu saja, 1 detik saja, 1 jam saja lupa tatkala kamu bersiap-siap untuk menghadapi kematian dengan melakukan ibadah, kamu pasti akan menjemput lebih cepat, bahkan lebih lama datangnya kematian. Maksudnya gimana? Kalau kamu sudah lupa tentang adanya kematian, merasa hidup ini akan kekal, dan merasa kamu akan menyiapkan semuanya, dan merasa kamu akan menyenangkan semuanya. Kamu itu dalam keadaan seperti itu, seakan-akan kamu ini turunnya kematian itu sangat lama dan kamu butuh dijemput untuk turunnya kematian. Bukannya kamu ini menghadap siap untuk menjemput kereta, tetapi keretanya yang akan menjemput kamu. Meskipun keretanya ini masih jauh tempatnya, kalau kamu sudah lupa, kereta ini akan tiba sebelum waktu kamu ingat, sebelum waktu kamu menyiapkan barangnya. Misal kita berangkat jam 6, kereta sudah start dari jam 7, lalu jam 8, dan kita masih santai-santai, masih belum menyiapkan, dan kita masih dalam perjalanan. Tiba-tiba kereta sudah sampai jam 8 di stasiun. Bagaimana kita bisa menututi jikalau kita tidak standby, bersiap, tinggal naik? Tapi keretanya ini, turunnya kematian ini akan menjemput paksa kamu
seakan-akan meskipun kamu belum siap. Pasti kamu akan dijemput paksa. Jikalau sudah dijemput paksa, pasti ada barang yang ketinggalan, pasti ada barang yang belum dibawa, pasti ada bekal yang belum dibawa. Lantas kenapa kamu gak memikirkan seperti itu? Karena ini adalah masa, jarak, pikiran, waktu, dunia itu akan melupakan kalian semua. Qabla nuzulil mauti. Jadi kamu harus setiap waktu, setiap jam, setiap hari, setiap tahun harus bersiap-siap untuk menghadapi maut, menghadapi mati. Meskipun kita masih sering kebolongan antara beberapa jam, tidak melakukan ibadah, tidak ingat kepada Allah. Meskipun beberapa detik, beberapa hari, kita harus selalu kembali. Ayo kita kembali untuk menyiapkan mati. Terus disadarkan kepada diri kita. Fa idza khufira biqalbil abdi awal kulli syai'in inni ajiduni muna'aman biburu bimnan ni'ami alayya kal hayati wal qudrati wal aqli wan nutqi. Maka tatkala hatinya para hamba itu digerentakkan atau digetarkan pada setiap seluruh perbuatan, maka bahwasanya aku akan menemukan beberapa nikmat yang dimana itu bagian daripada beberapa nikmat yang telah diberikan kepadaku. Seperti apa? Kehidupan, wal qudrah, kepastian, wal aqli lan akal, wan nutqi dan ucapan, dan beberapa makna yang mulia yang menyerap hati kalian, pikiran kalian, wazati dan beberapa zat yang dimana itu bisa merubah daripadaku, yang tatkala aku nantinya akan mendapati, yang nantinya akan berada pada suatu berbahaya, sesuatu kesulitan. Dan ini adalah suatu pemberian dari Allah. Wa inna lihadzin ni'ami mun'iman ya talibun bi syukri. Dan sesungguhnya daripada beberapa nikmat itu adalah ada zat yang memberikan nikmat. Dialah yang telah memberikan kepadaku atas syukurku juga, khidmati dan khidmahku, dan selalu menjadi pelayannya Allah, selalu menjadi jalan atau selalu menjadi hamba yang masih berada di jalannya. Fa in ghafaltu an dzalika fayuzilu anni ni'matahu wa yudhikuni ba'sahu wa naqmatahu. Maka tatkala aku lupa daripada syukur, maka nikmat yang memberikan nikmat itu akan menghilang daripadaku. Zat yang memberikan nikmat itu nanti akan hilang daripadaku, yang dimana itu tatkala dia sering memberikan nikmat, dia lalu hilang. Dan zat yang memberikan nikmat tadi akan menyakitkan siksaku dan akan menyakitkan balasanku. Tatkala zat yang memberikan nikmat itu mengutus kepadaku atas daripada Rasul, yang dimana zat yang memberikan nikmat tadi menguatkan Rasul untuk
dengan adanya beberapa mukjizat yang menjadikan suatu kejadian-kejadian yang keluar daripada kekuasaan manusia, daripada kekuasaan yang dikuasai manusia, itu akan menjadikan bukti. Wa akhbaroni, atau utusan, bisa dijadikan utusan. Atau rasul. Wa akhbaroni, dan rasul tadi mengabarkan kepadaku bahwasanya aku adalah Tuhan yang paling agung. Wa akhbaroni bi annali rabban jalla dzikruhu, dan rasul tadi mengabarkan kepadaku dengan adanya penyaksian bahwasanya aku ini mempunyai Tuhan yang sangat agung, kuasa, dan maha mengetahui, maha menghidupkan, maha berkehendak, maha berfirman, yang dimana Tuhanku tadi memerintah dan mencegah dengan kuasanya atas apa yang dilarang. Jikalau aku maksiat, maka aku akan disiksa. Ini ya'muru wa yanha qadiran ala ayyu aqiba in asaitu wa yuthibu in apaqtu aliman bi asrori. Tuhanku itu akan merintah dan melarang dengan kuasanya atas perkara yang nantinya disiksa, atas perkara yang nantinya Tuhanku nanti mensiksa jikalau aku bermaksiat kepadanya. Dan Tuhanku tadi nanti akan memberikan pahala tatkala aku taat kepadanya. Dialah yang mengetahui atas beberapa kesamaran-kesamaran yang terjadi padaku. Tatkala kamu saat ini taat, maka kamu akan diberikan pahala. Jikalau 1 detik kamu bermaksiat, maka kamu akan disiksa. Allah itu maha mengetahui dengan kesamaran-kesamaran yang terjadi padamu. Kama yaktaliju fi afkari, dan perkara yang menggelegar atau yang bergetar dalam pikiran-pikiranku. Jadi perkara yang mengalir dalam pikiran seseorang itu Allah pasti akan mengetahui. Dan sungguh Allah itu akan menjanjikan, dan Allah itu akan mengancam, dan Allah itu akan memerintah dengan adanya cakupan yang memberikan faedah syarak. Maksudnya gimana? Allah ini akan menjanjikan, Allah ini akan memberikan ancaman, dan Allah ini akan memerintah dengan perkara yang dimana satu lingkaran itu akan memberikan faedah syarak.
Fayaqa fi qalbihi annahu mumkinun itlastakhalata lidzalika fil aqli bi awal badihati fayakhafu ala nafsihi inda dzalika. Maka akan terjadi di hatinya maka akan terjadi pada hatinya hamba yang dimana perkara ya polibni Allah ini akan memberikan kepadaku dengan kesyukurannya. Ini bisa terjadi dikarenakan tidak adanya tuntutan kehalalan sama sekali dalam mapolaba fil akli bi awal badi hati fayakhafu ala nafsi inda dzalika. Dan sungguh Allah ini menjanjikan dan Allah ini akan mengancam dan Allah ini akan memerintah tatkala hamba ini pastinya berada pada cangkupan faedah syara. Maka hamba ini tatkala jatuh atau tatkala berada pada hatinya itu adanya sesuatu kemungkinan yang dimana dia akan diberi oleh Allah, akan diberi nikmat oleh Allah dan akan diberi kenikmatan yang lain oleh Allah, dikarenakan tidak ada gini. Allah ini akan memberikan janji dan memberikan ancaman dan memberikan perintah tatkala pada lingkaran faedahnya syara. Hamba ini harus sholat, hamba ini harus melakukan perintah, hamba ini harus mencegah apa yang telah dilarang oleh Allah, dan hamba ini akan mendapatkan janji oleh Allah, dan hamba ini akan mendapatkan ancaman dari Allah, dan sesuatu balasan-balasan itu namanya qawanin syar'i. Maka hamba itu hatinya hamba itu pasti akan terjadi suatu kemungkinan. Maksudnya kemungkinan gimana? Hamba ini bisa memungkinkan adanya suatu apa sih janjinya Allah, apa sih ancamannya Allah, apakah benar janjinya Allah itu ada, dan apakah benar ancamannya Allah itu ada, dan kenapa sih kok disuruh diperintah oleh Allah, dan apa balasan tatkala Allah memerintahnya. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Kamu bisa melakukan beberapa ibadah dan kamu bisa melakukan suatu kemungkinan yang dikarenakan itu tidak ada kemampuan kamu yang dicakup secara akal, ini tidak bisa. Jadi apa sih balasannya Allah, apa sih ancamannya Allah, dan apa sih perintahnya yang dibalas nantinya kalau dia memerintahnya. Kamu ini tidak bisa mencakup secara akal apa balasannya. Kamu hanya bisa menyangkutkan dengan hati kamu, tapi tidak dengan akal kamu.
Kamu ini bisa menyangkutkan apa janji Allah, apa ancaman Allah, apa perintah Allah itu hanya dengan hati. Kamu tidak bisa menyangkutnya atau bisa memahamkannya balasannya nanti itu dengan akal, itu tidak bisa. Maka jikalau kamu tidak bisa, fayakhafu ala nafsihi inda dzalika, maka kamu ini akan takut pada diri kamu sendiri tatkala kamu melakukan suatu perbuatan. Apa sih balasannya? Apa sih manfaatnya? Apa sih kegunaannya? Ternyata saya selama ini sholat sampai sekarang belum ada balasannya, belum ada janjinya, dan belum ada ancamannya kalau kalian semua ini sedang maksiat. Apa balasannya? Di sekelilingnya ini, qawanin syar'i ini, kamu tidak bisa mencapainya dengan akal, kamu bisa mencapainya dengan hati saja. Tatkala gitu, maka kamu akan takut tatkala kamu melakukan perbuatan, dan kamu tidak yakin bahwasanya perbuatan itu pasti akan menimbulkan kebaikan kepada diri kalian sendiri, dan kamu akan takut. Fahadza, maka bahwasanya ketakutan itu adalah getaran atau perasaan takut saja, yang dimana itu sudah umum terjadi kepada hamba, kepada umumnya, kepada seseorang umumnya. Dan ketakutan ini akan menimbulkan suatu hujjah, alasan. Alasannya apa? Alasannya kamu suka dunia, alasannya kamu masih sibuk, alasannya kamu ini tidak ada balasan dari Allah, tidak ada ancaman dari Allah, tidak mendengarkan perintah. Ini akan menimbulkan hujjah, alasan. Nah, tatkala adanya itu, maka ketakutan itu akan bisa mendatangkan beberapa alasan. Ketakutan itu akan bisa mendatangkan beberapa alasan. Dan nantinya wayuza'ijuhu, dan nantinya ketakutan ini bisa mengubah kamu kepada pandangan dan kepada petunjuk yang nantinya diberikan oleh Allah. Nazar wal istilal, tatkala kamu takut melangkah, takut melakukan ibadah, takut melakukan perbuatan kebaikan, takut melakukan kembali kepada Allah, kamu nanti akan berubah pandangan kalian tidak menuju kepada Allah. Pandangan kalian pasti mengarah kepada kebaikan. Pandangan kalian pasti mengarah kepada keburukan, tidak kepada petunjuk dan hidayah dari Allah. Fayahtajul abdu inda dzalika wa yuqallika wa yanzuru fi tariqil khalasi wa khusulil amani. Maka kemudian hamba ini bangun. Tatkala pada ketakutan, tatkala pada perasaan takut tadi, dan hamba ini bergemetar, dan hamba ini melihat kepada jalannya kholas, jalan yang murni, dan menghasilkan beberapa kenyamanan, keamanan yang nantinya bisa mendatangkan kepada hati dan bisa meluaskan pendengaran daripada telinganya hamba. Maka hamba ini tidak menemukan sama sekali jalan selainnya jalan berangan-angan dengan akalnya agar mendapatkan suatu petunjuk dan hidayah dari Allah. Jadi intinya hamba ini kalau mau bangun, kalau mau kembali kepada Allah, harus berangan-angan dengan akalnya, harus berani bertindak melakukan kebaikan. Janganlah kamu ada suatu ketakutan sama sekali.
Wallahu a'lam bishawab.